Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas partisipasinya untuk mengikuti webinar. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas partisipasinya untuk mengikuti webinar terkait sistem moneter internasional. Sebelumnya, perkenalkan, saya Linda Syalamanda dari S1 Akuntansi Transfer UNS. Nah, berikut ini adalah pokok pembahasan yang akan dibahas, yaitu ada sistem moneter, sistem pembayaran internasional, neraca pembayaran. Nah, yang pertama kita masuk ke sistem moneter. Nah, sistem moneter internasional ini adalah suatu sistem yang memungkinkan suatu negara dapat saling berhubungan dengan yang lain. Nah, sistem moneter internasional ini menunjukkan seperangkat kebijakan, institusi, praktik, peraturan, dan mekanisme yang menentukan tingkat di mana suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lain. Nah, suatu sistem moneter internasional yang berjalan dengan baik akan melancarkan perdagangan dunia, arus investasi asing, dan intervensi global. Selanjutnya, pembayaran internasional itu dibagi menjadi dua, yaitu ada devisa dan kurs valuta asing. Nah, devisa itu apa sih? Nah, devisa itu adalah suatu barang atau kekayaan negara yang dapat berfungsi sebagai pembayaran dalam perdagangan internasional dan bersifat konvertibel. Nah, pada akhir tahun 2021 Oktober ini, cadangan devisa yang dimiliki negara Indonesia itu sebesar 145, miliar dolar AS. Nah, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya itu menurun, yang sebelumnya itu 146,9 miliar dolar. Nah, posisi cadangan devisa ini setara dengan pembiayaan untuk 8 bulan impor atau 8 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Nah, selanjutnya yang dimaksud dengan kurs valuta asing itu adalah nilai tukar mata uang asing yang dinyatakan dalam mata uang negeri itu sendiri. Selanjutnya itu sumber devisa untuk negara itu dibagi menjadi 6. Nah, yang pertama itu ada dari kegiatan ekspor. Nah, kegiatan ekspor ini pada peraturan baru itu diatur pada Bank Indonesia nomor 22. Nah, berita terbaru dari kegiatan ekspor ini itu terbesar dari olahan rumput laut, yaitu menyumbang devisa sebesar 96 juta US dollar. Nah, salah satu perusahaan yang menyumbang terbesar itu adalah PT Hidropolit Indonesia yang merupakan pengolahan rumput laut yang telah beroperasi pada tahun 2012 dan telah mengekspor 80% produknya ke beberapa negara, yaitu ada Jepang, Rusia, Amerika Serikat, Denmark, dan negara-negara Amerika lainnya. Yang kedua itu ada perdagangan jasa. Yang ketiga ada kegiatan pariwisata. Nah, kegiatan pariwisata ini menurun dan didampak juga dari pandemi COVID. Nah, pada tahun 2020 itu devisa pariwisata itu turun 80%. Dari yang sebelumnya 16,9 miliar menjadi 3,54 miliar. Nah, selanjutnya ada pinjaman luar negeri. Yang kelima ada hibah dan hadiah dari luar negeri. Nah, pada bulan Agustus kemarin itu Indonesia itu menerima special drawing rights sebesar 6,31 miliar dolar. Yang dengan itu mendongkrak cadangan devisa Indonesia yang menjadi 144,8 miliar dolar pada akhir Agustus 2021 kemarin. Dan yang terakhir itu ada warga negara yang bekerja di luar negeri. Nah, warga negara yang bekerja di luar negeri ini pada tahun 2021 ini mengalami penurunan dari sebelumnya menyumbang devisa terbesar kedua, tapi sekarang sudah tidak lagi.
Nah, selanjutnya fungsi devisa itu ada apa aja? Itu sebagai alat pembayaran antar negara, sebagai cadangan moneter negara, sebagai satuan hitung dan pengukur nilai, ada sebagai alat penimbunan kekayaan, alat penukar dalam perdagangan internasional. Nah, selanjutnya faktor perubahan kurs itu ada karena kurs yang dianut yang berbeda, terus selera dari negara itu sendiri yang berbeda, keadaan neraca pembayaran, adanya kebijakan devaluasi dan revaluasi, terus keadaan kurs antar negara maju, dan kekuatan permintaan dan penawaran. Nah, setelah itu sistem penetapan kurs itu dibagi menjadi 3, ada kurs tetap, yaitu nilai kurs mata uang dalam negeri yang ditetapkan beserta terhadap mata uang asing seperti dolar Amerika berdasarkan standar emas. Nah, yang kedua ini ada kurs mengembang atau floating exchange rate. Itu adalah nilai kurs mata uang yang besarannya ditentukan oleh kekuatan pasar atau permintaan dan penawaran mata uang asing dengan sistem kurs nilai mata uang dalam negeri. Nah, yang ketiga ini ada kurs mengembang terkendali, yaitu merupakan kombinasi dari kurs tetap dengan kurs mengembang. Nah, dalam sistem kurs ini, pemerintah bila dikatakan perlu ikut campur dengan menstabilkan kurs jika kurs mata uang asing nilainya terlalu tinggi, sedangkan nilai rupiah terlalu rendah. Nah, apabila nilai rupiah terlalu rendah terhadap dolar Amerika, maka pemerintah melalui Bank Indonesia akan menjual dolar Amerika di pasar uang untuk mengurangi laju depresiasi atau penurunan nilai rupiah agar nilai dolar Amerika menjadi turun. Selanjutnya, ini ada faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Itu ada 6. Itu ada tingkat inflasi, tingkat suku bunga, tingkat pendapatan dan produksi, terus ada pembayaran luar negeri, pengawasan pemerintah, terus perkiraan, rumor, dan isu spekulasi. Nah, selanjutnya ini masuk ke sistem pembayaran internasional. Nah, sistem pembayaran internasional ini itu adalah seperangkat kebijakan, institusi, praktik, peraturan, dan mekanisme yang menentukan tingkat suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lain. Nah, berikut ini ada beberapa cara pembayaran internasional. Itu ada cash in advance, open account, commercial bill, letter of credit, private compensation. Nah, yang pertama itu cash in advance itu adalah sistem pembayaran yang dilakukan importir dengan cara melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang dikirim oleh eksportir. Nah, mata uang yang digunakan dalam pembayaran tergantung pada kesepakatan, bisa menggunakan mata uang negara eksportir maupun mata uang negara importir. Nah, yang kedua itu tadi open account, itu yang dilakukan setelah importir menerima barang dari eksportir. Nah, sistem pembayaran ini dilakukan apabila terdapat kepercayaan antara eksportir dan importir, ada kepastian barang dan dokumen kelengkapan barang yang akan diterima oleh importir. Nah, yang ketiga ini ada commercial bill of exchange. Itu dokumen yang memuat pengakuan bank untuk membayar sejumlah uang yang tertera di atas wesel kepada pihak tertentu atau yang membawa wesel tersebut. Dengan demikian, pihak importir akan membayar barang yang dibelinya dengan cara menyetorkan sejumlah uang kepada bank yang ditunjuk eksportir yang mengeluarkan wesel. Nah, yang keempat itu letter of credit, itu surat pemberian kuasa oleh bank pada bank atau pihak lain untuk membayar sesuai dengan persyaratan yang disebutkan dalam surat. Nah, sistem pembayaran dengan letter of credit ini sistem yang paling aman bagi eksportir. Nah, yang terakhir ini, private compensation ini, cara pembayarannya dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seorang penduduk dalam satu negara tempat penduduk tersebut tinggal. Nah, cara pembayaran ini digunakan di Indonesia itu sudah dari tahun 1960, tapi untuk saat ini Indonesia tidak lagi atau sudah tidak terlalu menggunakan private compensation ini.
Nah, selanjutnya itu yang terakhir itu ada neraca pembayaran. Nah, neraca pembayaran ini suatu intisar yang meringkas transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu. Nah, tujuannya itu ada memberikan informasi kepada pemerintah mengenai posisi negara di perdagangan internasional. Terus pemerintah dapat mengetahui mengenai posisi pembayaran internasional. Yang ketiga ada membantu pemerintah dalam menetapkan kebijakan fiskal dan moneter. Yang keempat itu alat untuk mengukur seberapa besar utang dan piutang negara terhadap negara lain. Yang kelima ada alat untuk mengukur struktur dan komposisi transaksi ekonomi suatu negara dengan dunia internasional. Dan yang terakhir itu adalah untuk mengukur perekonomian dan posisi keuangan internasional suatu negara tersebut. Nah, selanjutnya ini adalah komponen neraca pembayaran. Yang pertama ada balance of trade. Neraca perdagangan itu adalah data yang terhubung dengan perbandingan nilai ekspor dengan nilai impor suatu negara yang terjadi dalam suatu periode. Nah, yang kedua itu ada neraca lalu lintas modal atau adalah pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat setiap pinjaman dari luar negeri atau kredit serta pinjaman atau kredit yang diberikan kepada negara lain. Selanjutnya ada neraca lalu lintas moneter, yaitu pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat tentang perubahan atau pertumbuhan cadangan devisa pada suatu negara. Nah, yang kedua ada neraca hasil modal, yaitu pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat semua pembayaran dan penerimaan dividen, berbagai macam hadiah yang diberikan oleh negara lain, dan bunga gaji tenaga asing. Nah, yang terakhir itu ada neraca jasa. Neraca jasa yaitu pencatatan yang ada di dalam neraca yang mencatat transaksi jasa yang dilakukan suatu negara dan diterima oleh negara lain selama satu periode. Jadi kesimpulannya itu bahwa sistem moneter itu merupakan kebijakan negara untuk perdagangan internasional. Nah, salah satunya itu yang menambah pendapatan negara itu adalah pada devisa. Nah, devisa tertinggi itu untuk saat ini itu berada pada ekspor impor yang sebelumnya pada tenaga kerja tapi mengalami penurunan. Sekian dari saya. Bila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Izin bertanya, Mbak. Saya mempunyai usaha rumahan, yaitu makanan frozen. Saya sering mengirim produknya itu ke luar negeri atau ekspor. Jadi saya sering berinteraksi menggunakan mata uang asing. Menurut Mbak, dari hal tersebut, transaksi mana yang aman buat saya ya? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Mifta atas pertanyaannya. Mungkin saya bisa menanggapi. Mbak Mifta mempunyai usaha rumahan makanan frozen ya, sering bertransaksi ke luar negeri atau ekspor. Nah, menurut pemaparan tadi, mungkin lebih baik itu menggunakan metode pembayaran letter of credit. Karena menggunakan letter of credit ini seperti mengenal surat jaminan dari importir yang memastikan mungkin saya bisa ulangi lagi. Jadi menurut saya itu bila memasukkan itu untuk ekspor itu dapat menggunakan metode pembayaran letter of credit. Karena dengan menggunakan letter of credit ini itu seperti surat jaminan dari importir yang memastikan pembayaran kepada eksportir, dan pembeli ini yang akan membuat surat letter of credit ini dengan menitipkan dananya atau uang yang akan diterima oleh pihak penjual ini ke salah satu bank yang ada di negara tersebut. Nah, nanti kemudian letter of credit ini akan dikirimkan oleh bank importir kepada bank yang digunakan oleh eksportir. Nah, setelah itu kan eksportir dapat
menggunakan dokumen tersebut untuk dikirimkan ke bank untuk mendapatkan dana tersebut. Nah, karena letter of credit ini terdapat dicantumkan rincian detail produk yang diekspor dan syarat dokumen ekspor yang dibutuhkan, sehingga untuk melakukan ekspor ini tidak perlu ada kecemasan dalam pihak pembeli yang berbohong atau ingin menipu. Seperti itu, Mbak Miftah. Semoga jawabannya membantu. Baik, terima kasih, Mbak. Mungkin dicukupkan sekian. Terima kasih atas partisipasinya pada webinar hari ini.